Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Informatikawan Muda. Di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat menu bobot ataupun kriteria yang merupakan lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu menu alternatif ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman subscribe terlebih dahulu. Kemudian teman-teman klik lonceng sebagai notifikasi untuk mendapatkan update dari channel ini. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, teman-teman buat dulu form baru dengan nama form bobot atau kriteria ya. Nah, setelah itu kita desain terlebih dahulu. Namun untuk menghemat waktu, saya akan mendesain sederhana saja. Nah, untuk mendesain form bobot ini teman-teman harus sesuaikan dengan tabel bobotnya ya di database. Kita lihat terlebih dahulu apa saja database yang ada di tabel bobot. Nah, ini sudah saya buka database BLT, kemudian tabel bobot. Nah, ini yang akan kita inputkan dalam form bobot. Yang pertama ada kode bobot. Kita buat labelnya terlebih dahulu. Kode bobot. Kemudian status. Kemudian usia. Kemudian penghasilan. Kemudian tanggungan. Satu lagi, pernah menerima bantuan. Nah, jadi di sini teman-teman sesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Karena ini ada 5 kriteria, jadi saya buat 5. Kalau misalnya ada 6 atau 7, teman-teman buat selanjutnya ya. Setelah itu kita buat menu inputnya, yaitu text boxnya. Kemudian teman-teman sesuaikan inisial dari text boxnya masing-masing ya, agar mempermudah kita nanti ketika kita menyimpan, mengedit ataupun menghapus. Kita buat txt kode, txt status, stts, txt usia, txt penghasilan, txt tanggungan,
txt pmb. Disesuaikan saja ya teman-teman semua, mau didesain sebagus mungkin ya. Ini saya buat seperti ini saja biar nampak. Ini menu bobot ya. Nah setelah itu teman-teman tambahkan button simpan. Salah, lokasi di sini ya, di teks simpan. Edit, hapus. Keluar. Teman-teman buat inisialnya btn simpan, btn edit, btn hapus, btn keluar. Kemudian teman-teman tambahkan data grid view di sini. Nggak usah besar-besar karena kita cuma menginputkan bobot saja. Nah setelah itu kita akan membuat simpan, edit, hapus, dan keluarnya. Nah sebenarnya caranya mudah saja kita, karena sebelumnya sudah membuat simpan, edit, hapus dari menu alternatif. Jadi nanti kita tinggal mengcopy saja dan menyesuaikan dengan tabel ini ya nanti. Makanya caranya lebih mudah karena kita sudah pernah buat sebelumnya. Yang pertama teman-teman terlebih dahulu klik 2 kali ya, kemudian teman buat import MySQL data MySQL client. Setelah itu teman buka form alternatif, kemudian klik 2 kali. Nah teman-teman tinggal ngikuti dari sini ya. Yang pertama itu kita klik coding simpan. Nah ini coding simpannya kita copy ke form bobot. Kita klik 2 kali di button simpan, kemudian kita kopikan yang tadi kita copy. Nah kemudian kita sesuaikan. Yang ini kan txt kode ini dari kode bobot, kemudian ada txt status ya, status, kemudian ada txt usia. Nah kemudian penghasilan harus pakai OR, jangan lupa OR-nya, nanti kalau tidak pakai OR error ya. Kemudian txt penghasilan, kemudian ada txt tanggungan, kemudian txt penerima bantuan lain.
txt pmb. Nah setelah itu, karena ini sudah kita buat, teman-teman ganti nama tabelnya. Kita lihat nama tabelnya tabel bobot, atau dari sini bisa dilihat ya, tabel bobot. Nah setelah itu kita urutkan penyimpanannya. Nah yang pertama kan itu kode bobot, status, usia, penghasilan, tanggungan, pernah menerima bantuan lain. Nah jadi ini harus berurutan ya kita, agar nanti tidak salah simpan. Nah caranya ini adalah inisialnya, jadi kita sesuaikan dengan urutan ini. Misalkan ini adalah kode bobot. Nah kalau kita lihat di sini, ini adalah txt kode. Nah begitu seterusnya ya. Yang pertama txt kode, kemudian txt status, kemudian txt usia, kemudian di copy dari koma ini sampai tanda petik ini ya, agar tidak error. Copy. Setelah txt usia, penghasilan, txt penghasilan, kemudian copy lagi. Setelah itu txt tanggungan, kemudian kita copy lagi txt pmb. Nah untuk coding simpan sudah selesai ya. Nanti kita lihat hasilnya begitu kita sudah selesai semua codingnya. Nah kemudian kita akan menampilkan data di sini ya. Nah ini kan katanya tampil datanya error karena kita belum kita panggil dari sini. Nah kita ambil saja dari form alternatif. Nah ini dia, kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya, di bawah nsap ya. Kita pastekan. Nah sudah tidak error ya, karena ini merupakan pemanggilan dari tampil data. Makanya ketika kita ketik tampil data di coding simpan ini, maka dia tidak error. Nah kemudian teman-teman tinggal ganti ini nama tabelnya saja ya, tabel bobot. Nah kemudian data gridnya sesuaikan, misalnya 11 ataupun 22 ataupun 3, disesuaikan masing-masing. Nah kemudian kita akan membuat editnya. Kita klik lagi edit. Setelah itu kita masuk ke form alternatif, kita ambil coding edit. Nah ini ya, ini adalah coding editnya. Kita copy di sini. Nah ini teman sesuaikan biar lebih cepat. Kita copy dari sini ya, kita copy, pastekan di sini. Nah sudah ya. Kemudian teman-teman ganti saja nama tabelnya. Kemudian teman sesuaikan dengan database yang mau diedit, nama tabelnya, nama filenya, bukan nama tabelnya ya, nama filenya. Ini disesuaikan. Yang pertama itu kita akan mengedit status. Kode bobot ya bukan diedit ya, tetapi dipanggil. Makanya nanti di sini where kode bobot, artinya pemanggilan dari kode bobot yang kita panggil. Nah makanya kita akan ganti di status, usia, dan seterusnya.
Nah, maka kita buat sesuaikan namanya. Ini statusnya huruf kecil semua, maka kita buat di sini status. Kemudian txt-nya txt status. Setelah itu ada yang kedua, usia ya. Kita edit yang usia, kemudian txt usia. Setelah itu teman-teman copy sampai kriterianya sudah terpenuhi ya, ini sampai habis. Setelah itu ada penghasilan, txt penghasilan, kemudian kita copy lagi, tanggungan, samakan dengan nama filenya, berarti di sini txt tanggungan. Setelah itu copy sekali lagi, yaitu pernah menerima bantuan. Kita ganti pernah menerima bantuan. Kemudian kita ganti namanya txt pmb. Nah, setelah itu where, dimana yang kita panggil adalah kode bobotnya. Ini dia sebagai primary key, kode bobot. Setelah itu txt kode. Oke. Untuk coding edit sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat coding hapusnya. Teman-teman cari terlebih dahulu di form menu alternatif. Ini kita copy, kemudian klik 2 kali, setelah itu di copy. Kemudian yang error ini kita kopikan yang tadi di atas, kita kopikan di sini. Setelah itu teman-teman ganti nama tabelnya, kemudian teman ganti nama kodenya. Nah, untuk coding hapus sudah selesai. Nah, ternyata ada lagi yang belum, yaitu kita panggil koneksinya di sini, kemudian tampil datanya di sini. Nah, kita cek apakah ada yang codingnya belum kita buat. Ada beberapa ya, 2 lagi. Ini tidak kita pakai, txt cari. Ini coding delete, ini coding update, ini. Nah, ini dia. Ini adalah coding pemanggilan untuk ngedit atau penghapus ya. Ketika kita mengklik data GPW ini nanti, maka dia akan tampil di sini. Kita klik 2 kali di sini ya. Kemudian teman-teman buat klik. Nah, setelah itu teman-teman copy di sini. Nah, ini adalah urutan dari database ataupun tabel bobot ya. Nah, ini ya. Ini ada kode bobot, status, usia, penghasilan, tanggungan, pernah menerima bantuan. Nah, jadi ini urutannya. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini txt kode, kemudian di sini txt status dan seterusnya. Txt status, txt usia, kemudian txt usia, penghasilan, tanggungan, penghasilan, tanggungan, dan PMB.
Nah kalau gini aja maka dia akan terpanggil kode bobotnya, terus status sama usia. Maka kita urutkan, ini kita buat 3, 4, 5, maka akan sesuai dengan urutan dari field yang ada di tabel bobot. Nah kemudian kita cek lagi apakah ada yang kurang. Ini sudah, nah ini resetnya belum ya. Kemudian ini udah, ini udah. Nah kita akan buat sub reset. Kita buat di paling bawah saja, sub reset. Sub reset ini untuk ketika kita nyimpan maka textbox ini akan bersih ya. Begitu edit, hapus txt, status, usia, penghasilan, tanggungan, dan PMB. Nah untuk coding dari bobot sudah selesai. Nah sebenarnya ini merupakan gabungan dari tutorial sebelumnya ya. Ada beberapa tutorial mulai dari simpan, tampil data, edit, dan hapus. Nah ini adalah gabungan. Ketika kita sudah membuatnya sekali, maka berikutnya akan lebih mudah karena tinggal kita menyesuaikan dengan menu yang akan kita buat. Nah baik, langsung saja kita uji apakah berhasil yang kita buat. Kita atur dulu pemanggilan dari menu yang akan kita uji. Kita buat menu bobot. Kemudian jangan lupa teman-teman aktifkan sum-nya ya. Ini sudah aktif. Kemudian teman jalankan. Apakah coding semua yang kita buat sudah berhasil atau belum? Nah untuk coding tampil data sudah berhasil karena sini ini sudah tampil. Kemudian untuk mengujinya sebaiknya langsung saya buka Excelnya sebagai contoh penerapan ini ya. Nah seperti ini ya, ini kode bobot dari masing-masing kriteria yang sudah ditentukan. Yang pertama 0,1, maka kita buat kode bobotnya 1. Kemudian bobotnya status 0,1, kemudian 0,15, kemudian 0,20, kemudian 0,25, kemudian 0,3. Kemudian simpan. Apakah berhasil? Oke. Nah ternyata isinya 0,0000. Kenapa isinya 00? Karena di database kita semua kita buat integer. Seharusnya kita buat terlebih dahulu sebagai desimal, yaitu kita sesuaikan desimalnya 0 angka berapa di belakang koma. Sebaiknya kita edit terlebih dahulu, kemudian kita edit. Nah ini kita ganti dulu ya,
ini kita ganti desimal, karena bobot ini kan memakai koma, itu merupakan desimal. Nah, ini kita buat, misalkan kita buat aja 5 angka di depan, kemudian komanya ada berapa di belakang, misalkan 2. Kemudian kita buat seterusnya. Kemudian kita simpan. Nah, sudah ya. Nah, kemudian kita jalankan ulang. Terlebih dahulu ya. Sambil kita uji, kita klik dulu ini. Nah, kita uji hapusnya terlebih dahulu. Apakah terhapus? Nah, terhapus. Oke. Kemudian kita uji lagi. Kita buat karang-karangan dulu, 0,8, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9. Kemudian kita simpan. Nah, berhasil kita simpan ya. Kemudian kita edit ya, kita sesuaikan dengan di sini di Excel tadi ada, kita edit apakah bisa diedit 0,1, 0,15, 0,2, 20 ya, kemudian 0,25, 0,30. Kita edit, apakah berhasil? Nah, tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Maka kita lihat terlebih dahulu. Kita matikan. Kita cek lagi tabel bobot, status, usia, penghasilan, tanggungan, pernah menerima bantuan, dan kode bobot. Oke, dah. Kemudian kita cek ininya. Oke. Nah, ternyata ada satu coding lagi untuk menyimpan 0, ya. Nah, kita buat dulu codingnya, disimpan dan hapus. Disimpan dan edit. Kita buat dulu codingnya, disimpan dan edit. Nah, langsung saja teman ketikkan yang ingin kita buat komanya tersimpan. Yang pertama itu adalah status. Kita lihat, sesuaikan. Ini ya, kita sesuaikan, ini kan kita simpan menjadi koma. Ini adalah masih loading. Txt status, kemudian usia, penghasilan, tanggungan, dan pernah menerima bantuan. Nah, jadi teman-teman ketikkan txt status titik teks sama dengan txt status titik teks titik refresh
koma, petik, koma, petik, koma lagi, tanda petik, tanda titik, tanda petik, tutup. Nah, begitu juga dengan usia, penghasilan, tanggungan, dan penerima bantuan. Baru kita ganti ini txt usia, penghasilan, tanggungan, dan PMB. Ini juga kita ganti usia, penghasilan, tanggungan, dan PMB. Kemudian ini kita copy di coding simpannya. Nah, setelah itu langsung saja kita uji apakah berhasil tersimpan atau tidak. Nah, kita uji, kita edit dulu ya. Ini kita edit karena yang belum bisa adalah edit. Ini statusnya 0,1 atau 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, dan 0,30. Kita edit. Oke. Nah, sudah berhasil ya. Artinya untuk proses dari menu input ini sudah selesai. Kita coba ulang apakah bisa dihapus. Kita hapus. Kemudian kita input lagi 1, 0,1, 0,15, 0,20, 0,25, dan 0,30. Kita simpan. Nah, sudah berhasil ya. Nah, untuk menu bobot ini sudah selesai. Jika teman-teman ingin mempelajari metode MPEP, teman-teman silahkan buka YouTube dengan nama channel Calon Wisudawan ya. Nah, ini sebagai rekomendasi untuk penentuan bobot maupun perhitungannya nanti. Baik, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Nantikan video berikutnya akan membahas bagaimana cara membuat menu perhitungan dari metode MPEP. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.